YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian dari kapal KRI Nanggala ini, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Mas Wilson. Baik, saat ini sudah seperti apa perkembangan pencarian KRI Nanggala, Pak? Pelibatan unsur atau KRI masih seperti kemarin. KRI RE Marta, KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, KRI Dr. Suharto. Besok akan tiba KRI Rigel yang kemarin berhasil menemukan Sriwijaya Air. Dilanjutkan dengan usahanya dari kapal Singapura. Baik, lalu apakah sudah diketahui penyebab dari hilang kontaknya KRI Nanggala ini, Pak? Belum Mas, masih dalam proses pendalaman. Baik, ini Pak, kalau misalnya dari kasus-kasus sebelumnya sebenarnya berapa lama sih Pak biasanya kapal selam ini dapat bertahan ketika bermasalah di dalam air? Tergantung cadangan oksigennya Pak, dan seberapa kuat tekanan yang di bawah. Baik, dari data pihak TNI Angkatan Laut, apakah untuk 53 orang dengan KRI Nanggala 402 ini bisa bertahan berapa lama Pak sebelum dilepaskan ke lautan? Masih dalam penelitian, kalau jumlah 53 tidak masalah. Kondisinya memang disiapkan untuk latihan. Itu jangka waktu lama. Namun durasi pengisian batu bata dan lain-lain sudah diperhitungkan. Jadi ini kecelakaan di luar perhitungan kami, karena yang lalu kami pernah melakukan latihan dan dinilai Bapak Kasal kurang sukses. Bapak Kasal memerintahkan ulangi lagi latihan yang sama dan terjadi kecelakaan ini. Baik, biasanya Pak untuk latihan ini terkait dengan perbekalan dan oksigen ini, apakah biasanya untuk berapa lama? Kami pernah berlayar 3 bulan, tidak masalah. Dalam kapasitas perbekalan yang cukup begitu Pak dengan oksigen? Iya, 3 bulan tidak masalah. Baik, lalu apakah dengan adanya insiden ini terkait dengan usia dari kapal selam tersebut Pak? Itu masih diteliti lebih dalam Pak. Baik, untuk pencarian ini apa saja alat yang diterjunkan? Karena kedalamannya cukup dalam ini Pak, 600 sampai 700 meter diperkirakan. Sementara ini masih menggunakan sonar di beberapa KRI yang saya sebutkan tadi. Besok akan tiba rigel yang lebih canggih lagi. Dan kemudian akan diperkuat dengan sonar dari KRI kapalnya Singapura. Baik. Adakah ada rencana kerjasama dengan negara asing untuk membantu pencarian agar lebih cepat ditemukan, Pak? Itu tadi dengan Singapura, Mas. Dengan Singapura karena kita terikat dengan sebuah organisasi yang disebut ISMERLO, International Submarine Escape and Rescue Liaison Office. Di mana ketika kita menyampaikan distress, langsung direspon dengan cepat oleh Singapura dan Australia. Baik, lalu nanti skenario pencarian ini akan seperti apa Pak? Kita bagi sektor yang akan disiapkan oleh Komandan Gugusnya dan saat ini sudah on board di KRI. Baik, mungkin boleh dijelaskan lagi Bapak Julius terkait dengan pada saat kapal ini tenggelam begitu Pak, atau hilang kontak begitu, mereka sedang melakukan kegiatan apa? Ya, tanggal 21 April kemarin, jam 3.00, KRI Nanggala izin menyelam ke Komandan Gugus Tugas Penembakan, atau kami sebut dengan Gugus Kurla 2. Selesai prosedur, selanjutnya kapal menyelam untuk melaksanakan penembakan. Namun, setelah diberikan, KRI Nanggala hilang kontak dan tidak bisa dihubungi kembali. Ini di luar kewajiban. Selanjutnya dilakukan pencarian oleh beberapa unsur tadi, KRI RE Marta, KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, dengan menggunakan sonar aktif yang mereka miliki, dan belum mendapatkan hasil.
pada pukul 07.00 dilaksanakan melalui pengamatan udara oleh helikopter dan ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi menyelam tadi. Baik. Demikian, Pak. Baik, untuk skenario nanti jika KRI Nenggala ini sudah ditemukan, Pak, apakah bagaimana nanti cara mengangkatnya? Karena analisa sementara yang dikeluarkan dan juga kami terima di sini, tombol daruratnya ini tidak bisa menghembuskan kapal. Bagaimana cara mengangkat KRI Nenggala ini ke permukaan nanti untuk menyelamatkan awak kapal, Pak? Saya belum bisa sampai sejauh itu, Mas. Tekniknya seperti apa? Mengenai tombol tadi, informasi dari mana, Mas? Baik, ini kami konfirmasi sekali lagi, berarti sejauh ini masih berfungsi semuanya ya Pak, untuk alat-alat yang ada di KRI Nenggala ini Pak? Iya, sementara masih demikian. Nah, berarti tombol darurat ini bisa segera digunakan sebenarnya Pak, jika untuk penyelamatan kondisi darurat seperti ini? Iya, Mas. Besok kita beberapa peralatan canggih tiba akan dibuat perencanaan lebih matang bagaimana mengangkat mereka agar tetap dalam kondisi selamat. Mengingat kedalamannya 600 tentu tidak mudah. Butuh kecermatan dan akurasi. Baik. Baik, terima kasih Pak Julius telah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Izinkan kami nanti juga untuk menghubungi Bapak di program lainnya untuk mengupdate informasi mengenai perkembangan pencarian dari KRI Nenggala. Kami doakan semoga cepat ketemu. Terima kasih Pak.